Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pagi hari ini. Tepatnya hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020. Kita bertemu kembali di rangkaian serial webinar PGRI SLCC Provinsi Jawa Timur. Tepatnya sekarang tidak terasa sudah webinar yang ke-8 dengan materi belajar menyenangkan dengan PowerPoint. Wah, ini pastinya tidak asing semua bagi Bapak Ibu guru, karena sebagai tenaga pengajar, sebagai tenaga pendidik, kita tidak terlepas dari mempresentasikan. Dan salah satu media presentasi yang sampai saat ini masih berkembang dengan pesat dan masih sangat menarik untuk digunakan adalah PowerPoint. Nah, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini, nama lengkapnya Bapak Marjono SPD, unit kerjanya di SD Plus Rahmat Kota Kediri. Beliau selain sebagai pengurus PSLCC Provinsi Jawa Timur, juga sebagai tim APKS Kota Kediri, dan yang paling keren juga, walaupun beliau berada di jenjang yang SD, beliau juga sebagai penggerak literasi sekolah Kota Kediri, sangat luar biasa ini. Dan sebagai juga penanggung jawab Olimpiade Matematika IPA di Kota Kediri. Selain itu, Bapak Ibu, Bang Joni pernah berprestasi 2 kali sebagai guru prestasi SD tahun 2014 dan tahun 2018. Dan saat ini beliau akan menemani kita bagaimana belajar menyenangkan dengan PowerPoint selama 1 jam ke depan, tepatnya sampai pukul 10. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu guru bisa menyampaikan pertanyaan di kolom tanya jawab atau bahasa kerennya Q&A di pojok sebelah kanan. Baik Bapak Ibu, tanpa menunggu waktu agar lebih efektif lagi, saya berikan kesempatan kepada Bang John, Bapak Marjono, sekaligus bisa memperkenalkan secara ringkas terlebih dahulu tentang profil beliau, walaupun sudah saya sampaikan. Saya sapa dulu. Selamat pagi Bang John. Selamat pagi Pak Tio, Oh, alhamdulillah. alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana Kota Kediri pada hari ini Bang John? Alhamdulillah, saya tidak di kota Kediri tapi sekarang Iya, lagi di rumah. alhamdulillah. Insya Tepatnya Allah rumahnya di baik-baik. mana Bang John? Saya di Nganjuk Pak. Oh ya Allah, berarti tugasnya berada di Kota Kediri. Luar biasa. Pengabdian yang luar biasa, Nganjuk ke Kediri. Baik Bang John, salam untuk keluarga semuanya dan Bapak Ibu Guru Jawa Timur pada kesempatan pagi hari ini. Sudah tidak sabar ini menunggu paparan materi kita tentang belajar menyenangkan dengan PowerPoint. Saya beri kesempatan sepenuhnya kepada Bang John untuk menyampaikan paparan materinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tio sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat semua di Jawa Timur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu meskipun di dunia maya, tapi semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan tugas sehari-hari termasuk ibadah saum bagi yang melaksanakannya. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim PGRI, khususnya SLCC PGRI Jawa Timur, utamanya lagi Pak James yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing sedikit ilmu yang kami miliki. Semoga nanti walaupun sedikit bisa bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya Bapak Ibu, langsung saja karena waktunya sudah sangat singkat, saya tidak perlu memperkenalkan karena tadi sudah dikenalkan oleh Pak Tio termasuk profilnya. Jadi sehari-hari saya tugas di Kediri, di SD Plus Rahmat Kota Kediri, tetapi domisili saya di Nganjuk. Jadi tiap hari wirawiri Nganjuk Kediri seperti itu. Oke, baik, langsung ke materi. Mohon izin, barangkali Bapak Ibu semua sudah lebih mahir, nanti kita bisa sharing karena ini semuanya dalam tahap untuk peningkatan kompetensi. Yang pertama Bapak Ibu, story. Nah, itu latar belakang. Sering sekali kita mengikuti kegiatan
misalkan diklat seperti itu, misalkan diklat, kemudian penguatan materi, ternyata masih banyak Bapak Ibu atau bahkan pengawas itu yang menyampaikan materi, tampilan slide-nya itu juga masih kurang menarik, sehingga dari situ peserta juga tidak tertantang untuk mengikuti, tidak bersemangat untuk mengikuti. Seperti yang saya tampilkan di sini, ada beberapa contoh slide. Biasanya kita bikin slide itu dalam satu slide dan memuat tulisan yang banyak sekali. Kemudian tulisannya kecil-kecil. Kalaupun sudah ada gambar, itu pun gambarnya tidak sesuai dan juga dengan naskah atau teks yang kecil. Nah, ini juga dirasakan oleh anak-anak kita. Barangkali ketika kita sudah mencoba untuk membuat media presentasi PPT yang itu masih seala kadarnya begitu. Biasanya kita copy paste dari buku guru yang di PDF itu atau dari Word langsung ditranslate atau disalin, di copy paste ke PowerPoint, dan itu sangat menjemukan saya rasa, seperti yang kita rasakan ketika ikut di kelas seperti itu. Nah, untuk itu hari ini kita akan cara mendesain, salah satunya ya, cara mendesain presentasi yang menarik. Bapak Ibu, karena terbatasnya waktu, nanti kita batasi kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas, kita pelajari di hari ini, yaitu sebagai topik outline. Itu yang pertama, mengapa PowerPoint? Nah, sekarang kan sudah banyak sekali aplikasi untuk presentasi. Bahkan untuk video pembelajaran saja kemarin sudah banyak, ada video script, kemudian ada Powtoon, dan lain-lain. Bahkan untuk ini presentasi nanti ada articulate storyline itu yang nanti Bu Amiroh, sang masternya, menjelaskan. Tapi insya Allah PowerPoint ini masih relevan dan ini terus berkembang. Yang kedua yang akan kita pelajari yaitu fungsi utama dari desain slide presentasi. Dengan mengetahui fungsi utama dari slide presentasi, nanti semoga kita bisa membuat desain yang baik untuk presentasi kita. Kemudian prinsip slide yang menarik. Slide yang menarik itu seperti apa? Nah, untuk bisa membuat slide yang menarik, kita harus tahu prinsip-prinsipnya slide yang menarik itu seperti apa. Dan yang terakhir, nanti bagaimana cara mendesain slide presentasi pembelajaran yang menarik. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa tadi kok PowerPoint? Ya, karena semua guru insya Allah pasti punya. Bapak Ibu sekarang baik yang di kota maupun di desa itu sudah banyak yang punya laptop. Hampir semua guru sudah punya laptop. Dan PowerPoint ini kan sudah include di Office. Ya, jadi pasti insya Allah sudah punya. Makanya ini sangat relevan untuk kita pelajari, kita tekuni untuk memudahkan kita dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Yang kedua, Bapak Ibu, PowerPoint ini menjadi aplikasi yang ajaib, yang luar biasa. Kenapa saya katakan ajaib? Bayangkan saat ini hampir semua bisa dikerjakan dengan PowerPoint. Baik desain gambar sekarang tidak pakai Photoshop, Corel Draw, insya Allah sudah bisa pakai PowerPoint. Nah, cuman memang butuh lebih ketekunan dan kejelian. Kemudian untuk membuat video pembelajaran juga bisa dari PowerPoint, video promosi, kemudian iklan, dan lain-lain. Nanti akan saya tunjukkan. Ini beberapa contoh. Contohnya desain CV. Nah, desain CV seperti ini tidak lagi di Word. Biasanya kita kan di Word, atau mungkin kalau yang pinter jago desain ya di Photoshop atau di Corel Draw. Tapi sekarang sudah bisa di PowerPoint.
tidak kalah menariknya. Kemudian lagi template cover buku. Cover buku pun bisa dikerjakan dengan PowerPoint. Ya. Juga desainnya juga banyak, bisa kita bikin sesuai dengan keinginan kita. Nah, bisa juga untuk dakwah. Ya. Misalkan seperti ini dibikin juga dengan PowerPoint. Nah, ini juga dibikin dengan PowerPoint. Semuanya pakai PowerPoint, termasuk animasinya, gambar orangnya itu, termasuk backgroundnya semuanya berbasis PowerPoint. Ini yang jualan. Nah, ini semuanya pakai PowerPoint. Videonya ini pakai PowerPoint. Dan nah ini yang sedang laris karena ada PSBB, ada lockdown, ini yang cukup laris. Ini semuanya dikerjakan dengan PowerPoint, video ucapan selamat Idul Fitri. Nah, seperti ini yang sedang booming, dan ini sangat simple dibikin dengan PowerPoint. Nah, itu ajaibnya PowerPoint. Kemudian yang tidak kalah pentingnya seperti kita buat video pembelajaran dengan hanya PowerPoint. Nah, hanya dengan PowerPoint, cuman kita butuh ketelitian, kejelian, ketekunan untuk bermain di animasinya. Nah, dari situ semoga Bapak Ibu nanti dari sini tergugah untuk kembali mengulik PowerPoint, ya, mengulik dikaryakan, karena ternyata PowerPoint itu sungguh luar biasa, bisa dipakai apa aja. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, fungsi utama slide presentasi. Ya, untuk kita, untuk guru, slide presentasi itu yang pertama adalah menjaga alur mengajar. Biasanya kita kalau ngajar hanya dengan metode ceramah, nanti jadinya ngalor ngidul kemana-mana, akhirnya tujuan pembelajaran justru terlewatkan, tidak sampai ke siswa. Dengan presentasi, dengan media presentasi dari PowerPoint, maka alur mengajar nanti akan lebih terarah, yaitu hanya poin-poinnya saja, jangan langsung copy paste dari buku guru yang di PDF tadi. Yang kedua, fungsinya adalah menyederhanakan bahan ajar. Ya, dari buku yang tebal itu biasanya satu bahasan itu kalau di SD, mohon maaf, kalau di SD itu satu PB bisa sekitar 10-12 lembar, itu bisa kita sederhanakan dengan PPT, barangkali bisa menjadi 3-4 slide, dan itu justru lebih menarik perhatian siswa daripada membaca buku. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan antusias belajar. Dengan membuat PPT, presentasi, PowerPoint tadi, maka ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa, karena apalagi yang di pedesaan begitu, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Sesuatu yang sangat menarik karena menjadi sesuatu yang langka. Kemudian yang keempat adalah profesionalisme guru. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan guru yang profesional itu mengajar dengan menggunakan slide presentasi PowerPoint yang menarik tentunya. Ya. Baik Bapak Ibu, prinsip slide yang menarik. Ya, prinsip slide yang menarik itu ada 3. Yang pertama adalah slide itu sederhana. Slide itu sederhana. Sederhana itu seperti apa? Tampilkan yang penting saja, yang tidak penting tidak usah. Jadi tampilkan yang penting, poin-poin penting, yang itu justru kalau bisa yang bisa membuat atau merangsang rasa ingin siswa. Itu justru yang lebih baik dan menarik. Kemudian yang kedua adalah visual, yaitu ada gambar, grafik, atau mungkin video bisa dimasukkan, audio bisa dimasukkan, sehingga itu akan lebih menarik perhatian siswa untuk memperhatikan
pembelajaran yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah kontras. Ya, ini yang sebenarnya penting untuk kita pelajari supaya kita tidak membuat slide presentasi itu asal-asalan, ya, asal-asalan, sehingga kalau dibikin asal-asalan nanti juga hasilnya kurang maksimal. Baik, berikutnya Bapak Ibu, bagaimana cara mendesain slide presentasi yang menarik? Ini kita sudah mulai ke pokok bahasan. Bandingkan slide pertama yang di bawah ini, kemudian dengan slide yang kedua. Tentu ada beberapa perbedaan. Dan kalau disampaikan ke siswa, tentu akan lebih menarik di slide yang kedua. Di slide yang pertama, ini menggunakan template bawaan atau layout yang bawaannya PPT. Sangat simpel sekali, kemudian di-insert gambarnya pun juga dari copy paste terus di crop saja, lalu di-insert, sehingga fontnya, tulisannya juga, pewarnaan juga, fontnya, ukuran fontnya, size-nya masih sangat sederhana. Ini tentu terlihat biasa sekali. Tapi perhatikan dengan di slide yang kedua. Di slide kedua sudah menggunakan sedikit perbedaan dari layout atau template yang bawaan PPT. Fontnya sudah beda, jadi ditonjolkan itu judul utama, bahasan utamanya sudah ditonjolkan. Kemudian gambarnya juga sudah ada. Nah, ini nanti yang akan kita diskusikan. Seperti apa sih nanti membuat atau mendesain presentasi yang menarik. Barangkali Bapak Ibu kemarin sudah bisa mendownload materi yang saya sampaikan. Ya, mohon maaf kemarin kan di grup ada beberapa yang kesulitan untuk mendownload, ya. Tapi kalau di laptop kayaknya insya Allah bisa lancar. Baik Bapak Ibu, langsung ke tips yang pertama, yaitu sebelum membuat slide presentasi, usahakan Bapak Ibu membuat storyboard. Ya, storyboard atau kerangka. Jadi tujuannya untuk apa? Storyboard ini untuk menjaga, yang pertama untuk menjaga nanti supaya materi yang kita sampaikan itu benar-benar sampai. Jangan sampai nanti tadi alurnya tidak nyampe karena terlalu banyak justru sesuatu yang tidak penting masuk di situ. Yang pertama bisa dibuat di kertas dulu konsepnya, kemudian nanti setelah itu bisa di konsep di Word juga atau langsung di PPT, tapi sebagai konsep dulu. Kira-kira apa sih yang akan kita tuliskan? Nah, biasanya kita mengacu ke RPP. Nah, RPP yang kita sudah siapkan, kita bikin di Word itu, nanti dari situ kita bisa mengkira-kira apa saja sih nanti yang akan kita tuliskan, kita sampaikan di slide presentasi nanti. Ini penting sekali Bapak Ibu, storyboard ini. Nah, sama kayak sutradara itu, sebelum membuat film, maka dia akan membuat konsep. Ini nanti juga berlaku untuk pembuatan video pembelajaran. Yang berikutnya adalah kita langsung ke pembuatan slide-nya. Nah, pada saat pembuatan slide, ada dua ilustrasi. Coba panjenengan perhatikan semua. Ini di slide pertama. Di slide pertama itu ada gagasannya ada 8. Dituliskan semua di situ. Kecil-kecil bisa. Ya. Jadi ada 8 gagasan disampaikan di situ semuanya. Kemudian di slide yang kedua, ya, jadi hanya ada beberapa gagasan disampaikan di situ. Ada 4. Ya, mohon maaf ini ada kesalahan tulis.
Nah, maka langkah pertama adalah yang perlu diperhatikan itu minimax. Jangan terlalu banyak memberikan informasi dalam satu slide. Usahakan malah kalau bisa dalam satu slide itu mengandung satu pesan atau satu ide atau satu gagasan. Itu akan lebih efektif bagi pemahaman siswa. Jangan terlalu banyak menggunakan bullet point. Nah, bullet point itu seperti ini, icon-icon seperti ini. Ya, ini akan membosankan dan susah diingat. Ya. Untuk beberapa anak yang memang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih mungkin tidak masalah. Tapi itu pun justru biasanya mereka bosan. Tapi sebisa mungkin nanti beberapa kalau memang terpaksa ada bullet point atau ganti bullet point itu dengan gambar. Yang gambar itu bisa mempresentasikan gagasan atau ide atau pesan yang mau disampaikan. Nah, itu justru akan membuat mudah untuk dipahami. Ya. Gunakan beberapa gambar saja dalam satu slide, jangan sampai terlalu banyak gambar seperti ini. Ya, nanti ada gambar. Itu juga akan membuat audiens itu bosan. Nah, baik, yang kedua, sebisa mungkin jangan gunakan template bawaan. Meskipun sekarang template bawaan itu sudah keren-keren ya, apalagi di Office 365. Nanti sudah bagus sebenarnya template-nya, cuman karena ini sudah terbiasa sehingga akan menjadi kurang menarik. Maka sebisa mungkin buat sendiri sesuai dengan kreativitas. Nah. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan font. Pemilihan font yang tepat. Ini jenis fontnya maupun size-nya. Untuk perhatikan dari gambar ini, untuk judul utamanya dia menggunakan font yang size-nya yang besar, dibesarkan untuk size-nya. Jadi terlihat apa sih yang mau disampaikan itu. Kemudian untuk subjudul atau untuk penjelasnya itu bikin lebih kecil. Beberapa font biasanya yang sering digunakan itu ya ini, font serif dan sans serif itu. Nah, kalau serif itu lebih cocok untuk body text. Nah, bedanya di situ. Yang serif itu biasanya cirinya ada tangkainya atau sirip di ujung kakinya, di kaki hurufnya itu. Seperti TNS itu, Times New Roman itu, Georgia itu, kemudian apalagi ya, banyak sebenarnya. Kalau serif itu tidak ada siripnya. Tidak ada siripnya kalau serif. Yang serif tadi yang ada ininya. Yang berikutnya, untuk bisa mendesain slide yang menarik, pastikan kita hanya menggunakan gambar yang berkualitas. Gambar yang berkualitas itu seperti apa? Jangan sampai kita kalau download juga download sekenanya, ya tidak kita cek dengan resolusinya seperti apa. Nanti ketika ditampilkan pecah atau enggak, nah maka pastikan slide kita nanti menggunakan gambar yang kualitas. Sekarang banyak penyedia gambar yang gratis. Ada Sabai, ada Pixel, Flickr, Unsplash, kemudian Filmix, dan seterusnya. Ini gratis. Ada juga sih yang berbayar atau ada lisensinya di Breivik. Ya, maka juga harus hati-hati memperhatikan kalau mau download dibaca dulu deskripsinya apakah itu free atau berbayar. Tapi biasanya kalau berbayar untuk downloadnya perlu beberapa langkah lebih panjang. Selain itu, Bapak Ibu, penggunaan gambar sebisa mungkin tidak langsung
dipastikan, tidak langsung yang dari downloadan atau yang kita punya itu kita pakai. Nah, kita sesuaikan seperti ini. Ada bedanya ya. Di sini terlihat full ini ya. Nah, di sini terlihat ngeblur ya, dan ini lebih menyatu dengan teksnya. Nah, ini akan jadi lebih menarik. Dan itu tadi bisa dilakukan di PowerPoint, ya, bisa dilakukan di PowerPoint juga. Yang berikutnya adalah teknik pewarnaan. Ini juga tidak kalah menariknya Bapak Ibu, tidak kalah pentingnya untuk pewarnaan, ya, karena kalau slide presentasi kita itu terlihat jelas, cerah, maka akan lebih menarik atau menantang atau membuat penasaran orang yang ingin atau audiens. Ya. Warna ideal untuk slide presentasi adalah warna kontras tinggi, ya, sehingga misalkan gedungnya besar, itu akan mudah dilihat oleh audiens meskipun duduk di belakang. Meskipun duduk di belakang, tapi itu tetap masih terlihat. Kemudian perlu diperhatikan ada dua skema warna yang dapat digunakan dalam slide. Yang pertama adalah latar belakang gelap dengan teks dan grafik yang terang, atau dibalik. Latar belakangnya cerah, maka teks atau grafik atau gambarnya nanti dibikin lebih gelap. Nah, ini salah satu teknik yang biasanya banyak dilupakan atau terlewatkan oleh pembuat presentasi. Nah, ini maniman sekali. Ya. Bayangkan, coba bandingkan dua slide ini. Yang pertama dengan slide yang kedua, ini akan lebih jelas terlihat di slide kedua. Nah, ini saya terlihat sekali. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah menariknya, yaitu mainkan transisi dan animasi. Di PowerPoint ada fasilitas atau menu transisi untuk perpindahan dari slide satu ke slide yang lainnya. Kemudian ada animasi. Animasi digunakan untuk objek tertentu yang kita pilih. Nah, di sini kita bisa mainkan, ya, setelah slide selesai kita buat, maka bisa kita setting atau kita desain transisi dan animasinya supaya nanti tampilan slide lebih menarik. Tapi yang perlu diingat Bapak Ibu, jangan terlalu banyak menggunakan animasi. Bisa jadi kalau terlalu banyak nanti juga menjadi tidak menarik. Ya, di prinsip sederhana tadi, ya, gunakan sebutuhnya atau secukupnya saja. Beda lagi dengan ketika kita mendesain video. Ya, kalau video pembelajaran nanti yang berbasis PPT itu memang harus lebih banyak bermain di animasi. Ya, karena objek itu keluar, objek itu masuk, objek itu bermainkan dengan animasi. Maka memang harus banyak untuk bermain animasi di sana. Ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, saya kira cukup itu untuk pengantar. Berikutnya nanti langsung kita cobakan untuk membuat sebuah slide presentasi yang menurut saya kita bikin yang simple, yang sederhana saja, tapi menarik. Ya, prinsipnya sederhana tapi menarik. Sebelumnya, Bapak Ibu, ada sedikit quote. Saat dalam kesulitan, beberapa orang akan tumbuh sayap, sementara beberapa yang lain bertongkat penyangga. Ini kemarin saya baca di grup Menang ya kalau tidak salah. Ini luar biasa sekali. Ya. Ini ketika kemarin di sini dipaksa oleh Pak Jim, oleh Pak Sirot kemarin pas materi video scrap, dipaksa, akhirnya terpaksa sehingga bisa dan langsung terbukti
langsung dapat job yang luar biasa sebagai trainer juga. Nah, ini benang. Nah, sementara ada beberapa yang lain yang perlu tongkat penyangga. Nah, semoga nanti kalaupun ada Bapak Ibu yang membutuhkan tongkat penyangga tapi tetap terus melangkah juga untuk mencapai apa yang diinginkan. Intinya jangan berhenti untuk belajar. Insya Allah nanti kalau kita terus belajar pasti akan bisa. Baik, itu sekilas pengantar. Kita langsung kita cobakan. Barangkali Bapak Ibu kemarin sudah membuka materi yang saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu mungkin sesuai dengan arahan pemateri pada kesempatan pagi hari ini mungkin ada yang bisa membuka materi yang sudah dibagikan. Tapi sejalan dengan apa yang disampaikan pemateri pada kesempatan pagi hari ini bahwa memang ternyata hal PowerPoint itu akrab dengan kita, tapi ternyata ada beberapa hal yang sangat vital yang perlu kita perhatikan agar siswa kita, anak-anak kita bisa tertarik. Bukankah seperti itu ya Pak Marjono ya? Betul Pak. Iya. Biasanya kita apa adanya begitu. Betul. Dan ternyata hari ini sudah bergeser ini. Hanya saja mau editing video sudah bisa pakai PowerPoint. Editing brosur mungkin PPDB sudah banyak yang menggunakan PowerPoint. Jadi dalam hal seperti ini belajar dari beberapa webinar sebelumnya Bapak Ibu bahwa teknologi itu bukan satu-satunya yang paling utama. Kita keren dalam mengajar, kita mampu menyampaikan materi bukan kita ketika kita menggunakan teknologi yang paling tinggi, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada di lingkungan kita, di satuan pendidikan kita secara maksimal. Walaupun tidak ada hal yang lain, cukup dengan PowerPoint saja, tetapi ketika Bapak Ibu guru, seperti yang disampaikan oleh pemateri pada kesempatan pagi hari ini, mampu mengemas PowerPoint itu dengan maksimal, pasti tidak kalah dengan aplikasi-aplikasi canggih yang lainnya. Dan ini sangat mudah dioperasikan karena sudah sangat dekat dalam keseharian Bapak Ibu semua. Jadi mungkin begitu Pak Marjono ya. Mungkin dilanjut Pak Marjono. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu Pak? Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada suatu hal yang ingin ditanyakan kepada pemateri pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya. Tetapi ini banyak Bapak Ibu guru yang sudah tidak sabar Pak Marjono. Ini Pak Miswanto SMA Negeri Ambulu sudah nggak sabar. Bagaimana kalau langsung praktik katanya begitu. Mungkin bisa langsung diawali Pak Marjono untuk langsung praktik menyambut semangat Bapak Ibu di Senin 18 Mei 2020 pagi hari ini. Oh iya, terima kasih Pak. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Kemarin sudah saya lampirkan di materi saya itu beberapa slide, beberapa template, sebentar. Beberapa template. Yang pertama ada template presentasi pembelajaran atau MPP, media pembelajaran PowerPoint interaktif. Kemudian juga saya lampirkan video pembelajaran yang itu berbasis PowerPoint. Kemudian ada kuis. Nah, Bapak Ibu, ini materi yang kemarin saya sampaikan. Menurut saya ini sangat sederhana sekali. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan lebih bisa berkreasi yang lebih dari ini. Nah, ini kan memang sangat didesain sangat simpel sekali. Ya. Bapak Ibu barangkali juga sudah banyak yang sudah menggunakan seperti ini. Nanti kita bisa sharing. Yang pertama ini menggunakan slide master. Nanti kalau memang Mohon maaf, menyelah Bang John. Ya, Bang John mungkin ada kipas atau apa ya? Mungkin audionya agak mendengung gitu. Atau di pinggir jalan raya mungkin. Ya, di rumahnya di pinggir jalan. Oh, yang penting tidak di dekat bandara udara, tidak ada masalah. Enggak dilanjut Bang John. Sudah, sekarang sudah jelas ya. Bisa didengar? Oke, baik. Saya lanjut. Ini menggunakan slide master. Jadi
Kenapa menggunakan slide master? Nanti lebih mudah untuk penambahan atau pengeditan di layoutnya. Atau kalaupun agak kesulitan di slide master, bisa menggunakan yang manual, jadi langsung diketik aja di PPT-nya. Kemudian yang kedua menggunakan hyperlink. Ini kalau kita klik begini, dia langsung ke slide yang sesuai, ya, kompetensi pembelajaran. Kemudian kita klik lagi, dia akan beralih ke slide berikutnya atau ke indikator materi pembelajaran dan seterusnya. Lalu bagaimana cara membuat media presentasi seperti ini? Sebenarnya simpel Bapak Ibu. Jadi ini langsung saya praktekkan. Kemarin juga sudah saya sertakan template-nya, nanti bisa diedit, disesuaikan. Oke. Saya ulangi Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, baik, saya ulangi. Ketika kita buka presentasi awal atau new presentation, itu akan muncul seperti ini. Langkah pertama ini bisa kita hapus saja. Nah, Bapak Ibu bisa membuat desain seperti yang template yang saya bagikan, itu bisa langsung menuliskan di sini. Tapi nanti akan lebih lama prosesnya atau lebih membutuhkan banyak waktu ketika pengeditan. Nah, maka kita di PowerPoint itu ada fasilitas slide master. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan pembuat atau pendesain supaya lebih cepat. Nah, misalkan seperti ini, caranya kita buka view, kemudian kita buka slide master, tampilannya seperti ini. Kalau kita menghendaki misalkan nanti ada logo di semua slide yang akan kita bikin, maka kita bisa membuatnya di yang pertama ini. Ya, misalkan contoh di semua slide nanti saya ingin ada garis atau ada tampilan seperti ini untuk semuanya di semua slide. Misalkan seperti ini. Kita ubah warnanya. Nah, ini sudah terlihat nih Bapak Ibu, maka semua slide nanti akan memiliki ya footer seperti ini. Ya, warnanya sama, semuanya sama di semua slide. Nah, di semua slide akan menjadi sama, jadi layoutnya sama. Misalkan di satu titik, misalkan di slide ini kita tidak menghendaki, maka bisa mencentang hide background grafik ini. Jadi, nah, maka hanya khusus di slide ini itu akan hilang. Tapi di lainnya tetap masih ada. Nah, itu kalau misalkan menginginkan yang di smart slide ada. Atau biasanya kalau pengen ngasih watermark ya di branded ini produk saya seperti itu, maka bisa di sini ya. Dikasih sembunyikan di sini ya. Nah, untuk yang saya bikin kemarin itu tidak di sini, maka ini bisa kita hapus dulu. Membuatnya di slide yang nomor 2 ini Bapak Ibu, di sini ya. Kemudian bagaimana caranya kita yang tidak terpakai kita delete saja, kita hapus semua aja duluan. Kemudian kita atur size-nya, pastikan pilih wide screen supaya nanti tampilan ketika di proyektor itu bisa full. Kemudian kalau sudah pilih background style, format background, pilih warna background yang Bapak Ibu kehendaki. Ya, seperti ini. Misalkan mau memilih di sini, silakan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kalau ingin background ini sama di semua slide yang nanti kita bikin, maka tinggal ngeklik apply to all, maka semuanya akan sama warnanya seperti itu. Nah, kalau sudah langkah berikutnya, mohon maaf sebelumnya, silakan nanti untuk garis bantu ini, guide
ini silakan diklik supaya muncul garis tengah gini. Ini garis bantu kita supaya nanti nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan. Kalau sudah seperti ini, karena saya sudah pernah bikin, maka saya punya aset-aset yang saya kumpulkan, tinggal ngopi saja. Kemudian dipastekan di slide yang kita bikin seperti ini. Kalau sudah tinggal mengatur tata letaknya. Kalau sudah, di sini dituliskan identitas penulis atau guru. Bagaimana caranya? Langsung kita biasa saja pakai yang ini. Atau bisa juga pakai kalau di slide master, jadi nanti misalkan mau dipakai orang lain itu tinggal menggantinya, ini sudah paten. Misalkan di insert placeholder, pilih teks. Nah, di sini. Nanti menggantinya di tampilannya. Misalkan seperti ini. Dan kita bulletinnya kita hilangkan, kita rata tengah. Nah, ini bisa diatur. Misalkan namanya diganti tadi saya pakai Pacifico. Kemudian fontnya bisa disesuaikan untuk membesar mengecilkan di sebelah sini. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian menambahkan unit kerjanya. Bisa kita copy langsung. Kemudian kita atur. Misalkan fontnya diganti yang beda, misalkan pakai ini saja biar jelas. Nah, fontnya bisa lebih kecil. Nah, kemudian untuk menambahkan logo bisa langsung di insert placeholder, kemudian picture, atau karena ini nanti paten bisa langsung di sini insert, kemudian picture, kemudian kita pilih dari tempat atau file yang kita punya. Seperti ini. Nah, kalau ini sudah, misalkan ini kita matikan, nanti bisa diatur di ininya. Kalau sudah, kemudian yang sebelah kanan kita tambahkan sesuai garis yang tadi kita bikin. Misalkan segini. Warnanya bisa diganti Bapak Ibu, misalnya di set file, kemudian kita pilih warna yang sesuai dengan prinsip yang tadi, kalau gelap terang tadi. Misalkan saya pakai ini. Kemudian disisipkan gambar seperti biasa, insert. Sesuaikan ukurannya. Nah, untuk membuat gambar ini lebih menarik, ini kan terlihat potongan ini Bapak Ibu, terlihat terpotong seperti itu, maka kita gunakan efek ngeblur. Ngeblur ini sudah punya, hingga kita pastekan, dan kita juga mengatur, menyesuaikan seperti ini. Nah, sehingga tampilannya akan lebih terlihat menyatu gambarnya. Tadi kan terlihat putus, ini akan lebih terlihat menyatu. Nah, Mohon maaf, sudah, Bang John, menyela Bang John. Ya, efek blur tadi itu memang dipersiapkan di luar itu, apa ada fasilitas dalam paparan PowerPoint itu? Ada. Oh gitu Bang John ya. Menarik ini, menarik. Artinya Bapak Ibu guru tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan yang lain, membuat ya efek-efek sederhana yang keren banget untuk seperti ini. Ya.
Saya lanjut, Pak. Lanjut Bang Dion, Baik. lanjut. Nah, untuk supaya tampilan ini lebih menarik, kita bikin efek seperti buku yang terbuka. Ya, di pojok sini kita bikin kotak. Pastikan kotak seperti ini. Warnanya kita ganti putih. Outline-nya no outline. Ya, seperti ini kita. Kalau sudah, kita tambahkan lagi insert, save, kemudian pilih yang segitiga. Kita sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita ganti warnanya agak yang lebih muda atau lebih terang ini. Nah, kita paskan. Outline-nya jangan lupa diganti no outline. Nah, dengan begini akan terlihat seperti efek buku nekuk gitu ya. Nanti akan lebih terlihat menarik. Harus Kemudian, lebih seniman juga, punya jiwa seni nih kalau iya. Biar terlihat menarik ya. Oke, kemudian kita berikan tombol lagi yang di sini untuk tombol penulis sama pencarian, tombol pencarian. Jadi kita siapkan dulu aset-asetnya. Oh, ternyata ini misalkan kebesaran, berarti kita kecilkan dulu sedikit. Ini kita sesuaikan. Bang John sambil lanjut ini saya sambil bicara sama Pak James ya. Ini dengan konsep seperti ini Pak James, nanti desain banner bisa-bisa menggunakan PowerPoint Pak James. Oh, bisa Pak. Bisa dicetak, bisa. Iya. Ini bisa dicetak 3x7 meter pernah. Betul. Cuman DTI-nya harus dinaikkan. Iya. Artinya saat ini Bapak Ibu guru tidak ada alasan untuk membuat sebuah seni presentasi yang indah tanpa harus menggunakan aplikasi yang berat mungkin bagi perangkat beliau dan lain sebagainya, karena PowerPoint yang dalam keseharian itu sudah terbiasa, sangat mungkin untuk menyediakan fasilitas itu Bang John ya. Keren Ya, Bang John. Nah, misalkan seperti ini Bapak. Nah, kemudian pengen untuk judulnya bisa kita tambahkan di sini langsung. Pakai insert, kemudian save seperti ini biasa. Atau kalau mau diatur sekalian, dipatenkan, misalkan langsung di nanti nulisnya di sini. Ini kan masih di slide master, nanti misalkan nulisnya di sini. Ini tadi tidak kelihatan ya. Nah, bedanya ini. Nah, ini tadi kalau misalkan saya nulisnya di sini, akan oleh ini langsung fontnya otomatis ngikut, ya, ngikut sesuai yang tadi kita bikin. Jadi kita tidak bisa merubah. Kemudian tinggal kita atur, kita sesuaikan. Nah, untuk judulnya bisa dituliskan di sini juga. Misalkan nulisnya di sini. Bisa di sini saja, tidak apa-apa. Kita tinggal atur, disesuaikan. Ctrl A, Ctrl V. Kemudian diatur fontnya. Bisa sesuai keinginan. Kemudian size-nya akan seperti ini. Oke, ini untuk slide awal atau cover atau di sini nanti bisa terlihat title slide-nya. Ini sudah jadi. Nanti kita bikin untuk slide yang berikutnya. Untuk animasinya, ngatur hyperlink-nya nanti saja kalau sudah jadi. Ini Oke, saya bikin. siap Bang John. Oke,
Bang John, ini sambil jalan, mungkin ada yang tanya ini. Kira-kira dengan fasilitas dan tampilan seperti ini, minimal harus menggunakan Office yang tahun berapa, Bang John ini? Oh, mulai dari 2010 sudah ada, 2007 pun ada. Oke, baik Bapak Ibu Cuma Guru, ternyata Office yang bisa digunakan mulai tahun 2010 sampai tahun 2019, fasilitas itu sudah bisa dimaksimalkan seperti tampilan yang didemonstrasikan oleh Bang John. Begitu Bang John ya, ternyata ya. Dan lebih bagus lagi yang untuk yang terbaru itu akan banyak tambahan-tambahan pengembangan-pengembangan. Iya, betul. Iya, lanjut Bang John. Jadi lanjut. Sekarang kita tadi kan kita paling tidak akan bikin 8 desain. 8 desain. Cuman nanti karena yang nomor 2 sampai nomor 7 itu bisa kita bikin sama sehingga akan lebih cepat. Nah, jadi akan kita bikin 3 desain saja. Kita kembali ke view slide master. Nah, di sini bisa kita lihat dulu saja. Kemudian sama seperti tadi kita atur background-nya. Misalkan menghendaki background yang sama dengan slide yang slide tadi juga. Cuman ini supaya lebih menarik, tidak monoton begitu. Misalkan saya pakai ini. Ini terlalu cerah. Nah, saya pakai ini. Kemudian tambahkan shapes. Misalkan seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa memunculkan gates tadi ya, untuk memberikan supaya lebih presisi. Ini nanti warnanya kita bikin sangat lebih nampak jelas. Untuk menampilkan gate ini Bapak Ibu view guide, nanti akan nampak garis tengah gini, memudahkan kita untuk caranya kontrol kemudian tarik untuk mengcopy. Nah, berarti ini kurang naik, ini kurang turun. Sama supaya lebih menarik di sini saya beri efek seperti yang menekuk begitu. Caranya sama, kita bikin kotak dulu. Pastikan kotak, jadi di format nanti akan muncul untuk membuat itu benar-benar kotak, itu ukurannya terlihat. Kita bikin agak besar 0,8. Warnanya kita bikin sama dengan warna background, jadi kita pakai yang ini no outline. Nah begini, kemudian lagi kita tambahkan segitiga yang ini, jadi ukurannya 8. Nanti kita pas saja, kita putar dulu. Nah, kita bikin agak mudah, kemudian outline-nya seperti ini akan lebih menarik ya. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk menunya, pilihan menunya di sini ada nanti menu, ada menunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 menu. Kemudian di sini ada 3. Karena saya sudah punya asetnya, jadi tinggal copy saja. Nanti Bapak Ibu kalau sudah punya template prestasi yang bagus atau yang cocok, ini bisa diamankan seperti ini. Jadi dikumpulkan dalam satu aset tertentu. Jadi nanti kalau mau bikin ini akan lebih mudah, tinggal copy-copy gitu. Nanti akan lebih mempercepat kerja kita. Nah, ini kalau sudah, kemudian yang menu yang di sebelah kanan ada 3, ada menulis sama kolom searching atau pencarian atau di daftar pustaka. Nampaknya
terlalu bisa kita atur sesuai keinginan. Misalkan sini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa kita tambahkan. Di sini bisa kita tuliskan langsung begini, misalkan pakai ini, ya, bisa langsung pakai ini, atau bisa pakai di slide master insert placeholder, kemudian insert yang teks, pilih yang teks. Kita hapus yang ini. Misalkan ini kita bulletnya kita hilangi dulu. Warnanya kita bikin yang ini. Fontnya bisa kita atur. Open Sans. Kita besarkan dikit, bold, kemudian miring. Kedua saja. Kalau sudah bisa kita bikin untuk yang isinya. Kita pakai ini juga. Sesuai contoh saya kemarin ada 2, maka di sini bisa kita bikin 2 teks begini. Misalkan nanti kalau mau aman maka bisa dipilih konten. Kalau konten nanti kita bisa insert teks, kemudian gambar, video, tabel, audio. Tapi kalau kita pilih ini hanya teks saja. Artinya nanti di sini bisa kita isikan teks sesuai yang kita kehendaki. Nah, di sini ada judul, ada satu lagi. Hilangkan bulletnya ini, kemudian bisa langsung kita isi atau kita kosong aja. Kita kosong aja. Nah, ini kita tinggal copy. Gini, dan kita tarik geser ke kanan. Ini jadi kompetensi inti, ini kompetensi dasar. Oke, berarti yang untuk layout kedua ini sudah jadi. Oh ya maaf, untuk tombol back dan next bisa kita tambahkan, bisa pakai button, bisa pakai ini. Bapak Ibu, ini sengaja saya beri tambahan shape supaya nanti ketika diklik untuk hyperlinknya itu bisa lebih luas area kliknya. Nah, ini. Misalkan ini. Nah, ini bisa kita ganti. Kalau yang tadi namanya ada title slide. Yang ini bisa kita ganti, misalkan ini menu 1. Kita rename. Caranya kita klik kanan di sini, kemudian rename layout, kita ganti misalkan menu 1, kemudian klik rename. Nah, kalau sudah kita coba keluar. Nah, belum ada di sini. Nah, maka kita new slide. Nah, menu 1. Nah, di sini kelebihannya dari penggunaan slide master. Misalkan kita mau menambahkan, kita sudah bikin banyak nih. Kita bisa, misalkan sudah bikin 8 layout. Nah, 8 layout, maka kita tinggal milih. Setelah ini kita mau milih yang mana, misalkan di sini. Misalkan ini. Nah, misalkan di menu berapa. Nah, karena ini di bawah ini kita bisa milih menu 1 begini.
Tampilannya seperti ini. Baru nanti di sini kita isikan kompetensi pembelajaran. Ini masih belum nanti. Ya, untuk efek hyperlinknya nanti ya kita tata setelah ini. Kita balik dulu ke view, kemudian ke slide master. Nah, ini bisa kita tambahkan supaya nanti ketika diklik itu ada efek putih seperti ini Bapak Ibu. Saya buka yang saya lampirkan ke jenengan itu. Nah, ini. Nah, ketika diklik kompetensi pembelajaran maka dia akan muncul warnanya putih. Warnanya putih, tidak lagi orange seperti lainnya. Artinya dia sedang terbuka. Nah, seperti ini. Nah, ketika saya buka indikator materi, maka ini tampilannya juga ikut putih lembarannya. Begitu seterusnya. Caranya bagaimana? Yaitu kita balik ke sini. Nah, di sini kita ganti warnanya jadi putih. Caranya format, kemudian save file. Kita klik warna yang putih. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah, kita bisa langsung menambahkan hyperlinknya. Karena ini tadi saya kopikan, maka hyperlinknya sudah nanti saya di link yang baru. Caranya silahkan diklik kanan, kemudian remove link. Nah, untuk menambahkan link baru, ini juga berarti semuanya sudah ada. Oh, belum. Berarti yang ini caranya hyperlink, kemudian di slide kedua. Nanti akan muncul di sini, kompetensi pembelajaran. Maka ketika saya nanti ngeklik ini, akan terbuka di slide kedua. Kita coba dulu. Nah, yang lainnya belum, karena belum diaktifkan hyperlinknya. Masuk yang ini. Ya. Kalau sudah, kita masuk ke slide master lagi. Kemudian yang ini nanti akan kita bikin hyperlink di berarti kita bikin slide-nya dulu. Kita bikin slide-nya dulu. Nah, ini keluar dulu. Kita bikin slide-nya ini dulu. Sampai 8 dulu, enggak apa-apa. Misalkan begini. Nah, kalau sudah masuk lagi view slide master, kemudian kita hyperlink. Berarti nanti dia akan lari ke slide 3. Yang ini ke slide 4. Kenapa kok hyperlinknya dikasih sekarang? Nanti supaya ketika kita duplicate, nanti kita tidak menambahi hyperlink satu-satu. Yang ini tadi ke slide 2, 3, 4, ke slide 4. Yang ini ke slide 5. Yang ini ke slide 6. Ini ke slide 7. Oke, sekalian kita aktifkan yang ini ke slide. Oh, ini sudah kita remove dulu karena ini home, berarti di slide yang pertama. Hyperlinknya kita tautkan menjadi slide yang pertama. Ini penulis kita linkkan di slide yang terakhir. Kemudian ini pencarian atau daftar pustaka kita linkkan di atasnya, itu slide 7. Oke, nah. Misalkan begini. Yang ini tadi berarti sekalian kita bikin link. Yang ini dilinkkan ke slide 2.
Yang ini dipilihkan ke slide 3, begitu seterusnya. Ini ke slide 4, ini ke slide 5, yang ini ke slide 6, ini ke slide 7. Oke, yang ini tadi ke slide 8, yang ini ke slide 7. Nah, jadi perlinknya sudah aktif semua. Misalkan kita close, kemudian kita buka. Nah, seperti ini. Nanti sudah, nah langsung ke sana. Kita balik lagi. Nah, ini tampilannya masih kosong karena belum kita bikin. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Pak Tio, bisa dilanjut? Bis, Halo, langsung ya, lanjut. ya. Waktunya tinggal 5 menit, Pak ini. Ya. Tapi menarik, artinya ya. Gini, berarti ini untuk menduplikat aja, nanti saya percepat sedikit. Oke Bapak Ibu, setelah ini jadi, ini tadi kan kita rename dulu. Nah, kita rename, dinamai, maaf ini belum ke view, slide master, kemudian kita rename dulu. Ini tadi ke menu 2. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita bisa gini, ini menu 2. Kita tambahkan new slide, misalkan di sini. Nanti yang di slide 3 itu kita duplikat dari sini. Nah, ke view. Oke. Kita duplikat. Nah, dari sini Bapak Ibu tinggal ngopi-ngopi sebanyak tadi ada kompetensi, kemudian indikator, tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi nanti dikopikan sebanyak 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian satu lagi nanti profil. Nah, ini dulu. Nanti ngeditnya seperti ini Bapak Ibu. Yang 1, 2 ini sudah, sekarang yang ini. Yang ini, karena ini adalah tombol indikator, maka yang ini kita tutup menjadi kembali orange. Format, save, kemudian orange kita kembalikan. Setelah itu, ganti yang ini, kita ganti putih. Ya, kita ganti putih. Nah, yang ini tadi, oh sudah, tinggal itu aja sampai ke bawah. Yang ini kita ganti orange, kita kembalikan. Berarti yang ini kita ganti putih. Begitu seterusnya nanti sampai slide 6. Iya, nah. Ini kita rename menjadi menu 3. Ini menu 4. Ini menu 5. Format kita ganti, kita kembalikan orange. Yang 5 satu. Oh ini tadi belum. 5 ini kita bikin putih.
Ya, dan ternyata ini Bang Jon ya, Bapak Ibu memang harus lebih sering mencoba mempraktikkan karena kesabaran dan itu kreativitasnya akan segera muncul. Betul, iya ya baik. Sering Tapi saya mencoba. yakin lah, iya saya yakin bahwa Ibu guru semua sebenarnya tidak asing dengan ini dan mungkin baru terbuka ada beberapa menu atau fungsi salah satunya slide master ini yang bisa dimaksimalkan mungkin. Iya. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya dari Kabupaten Jember sambil Bang Jon mempersiapkan itu tadi office-nya pakai apa? Jadi seperti yang sudah disampaikan Bang Jon tadi, Office tahun 2010 sampai ke atas untuk menciptakan sebuah tampilan PowerPoint yang menyenangkan sudah sangat mungkin untuk kita aplikasikan Bapak Ibu. Terus sambil jalan Bang Jon ada yang tanya ini, untuk memperoleh insert gambar yang banyak itu seperti apa? Apakah harus kita masukkan, bisa nggak kita masukkan satu-satu dalam insert gambar di storyline-nya Office atau kita insert manual? Bisa, jadi gini, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum buat presentasi kan kita harus bikin storyline. Nah, sambil bikin storyline itu kita mendata apa-apa yang nanti sekiranya kita butuhkan. Misalkan kita butuh gambar rangka nih. Nah, kita segera browsing, cari gambar yang bagus di situs-situs yang tadi sudah saya tuliskan. Misalkan di Flickr atau XTP, nanti download di sana, kita kumpulkan di satu folder tertentu yang kita namai aset atau bahan lah. Nanti setelah itu baru kita mudah, ketika action untuk membuat itu lebih mudah. Iya. Oke, Bang Joni, waktu kita sebenarnya sudah lewat, tapi harusnya kita tetap memberikan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sudah bisa didemonstrasikan hasilnya Bang Jon itu. Oh, sudah. Ya, Bapak Ibu kita sambil lihat Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan boleh langsung menuliskan di TNJ atau Q&A pada pojok kanan perangkat Bapak Ibu semua. Nanti jangan lupa untuk memberi layoutnya supaya mudah Dipahami ketika ngasih efek ya, Bang Jon ya? Iya. Betul ya. Baik Bang Jon sambil jalan, Bang Jon tadi sudah mempersiapkan beberapa hyperlink. Jadi ada beberapa PowerPoint atau presentasi yang otomatis berjalan tanpa menggunakan tombol atau button. Itu prosesnya bagaimana Bang Jon untuk membuat tampilan presentasi yang bisa berjalan secara otomatis atau nanti sebaliknya menghentikan tampilan yang berjalan secara otomatis itu. Tapi sambil ditahan Bang Jon sambil menunggu Bang Jon demonstrasi ini. Oke. Jadi Bapak Ibu yang sedang mengikuti pada kesempatan webinar yang ke-8 ini, tidak perlu khawatir karena rekaman webinar yang ke-8 ini dalam mungkin nanti malam sudah bisa kita letakkan di channelnya PGRI Smart Learning seperti webinar-webinar sebelumnya. Sehingga misalkan Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kesulitan untuk praktik karena harus membuka 2 perangkat, nanti malam atau besok setelah rekaman webinar ke-8 ini kita letakkan atau kita unggah di YouTube, Bapak Ibu bisa praktik sendiri. Karena sepertinya ini sangat mudah dan sangat menarik, dengan hal-hal yang sederhana kita mampu memberikan tampilan yang berbeda untuk anak didik kita semua.
Ini Pak. Bagaimana Bang John, ini sudah didemonstrasikan ini? Ya, ya sudah. Misalkan nanti kita mau lihat kompetensinya, tinggal klik ini. Nah, ini sudah jalan. Oke, ya. Ntar linknya bisa Di slideshow dulu Bang John ya. seperti ini. Kalau misalnya Ya. Ya, ada yang bertanya juga dari Bu Ratna, untuk ikon kecil-kecil itu dapat dari luar atau sudah dari PowerPoint? Sambil Bang John ini, mungkin saya bantu menjawab. Di PowerPoint sudah ada ikonnya Ibu, tapi biar lebih indah, lebih keren mungkin Bapak Ibu bisa mengunduh dari layanan-layanan browser yang lain sehingga lebih memperindah, walaupun sebenarnya di PowerPoint sudah ada. ya betul Pak. Betul. Ya. Ya, tidak terasa Bapak Ibu, walaupun kita sudah lewat, kita tetap beri kesempatan lebih dulu. Kita akhir nanti di 10.40 Bapak Ibu. Ini sesi terlama ini. Maaf Pak. Betul Pak James, tapi ini menarik ini. Bagi mungkin Bapak Ibu guru di transformasi digital ini mengalami untuk mencoba melek IT, ini langkah awal agar kita mungkin membuka bagaimana ngotak-ngatik presentasi yang sebelum ke presentasi yang lain dari hal yang sederhana dan mudah dipraktikkan dan tampilannya tidak kalah dengan tampilan aplikasi-aplikasi lainnya. Sebenarnya nanti Ya, ini mumpung Pak. Monggo Pak Jim. ya ini mumpung COVID setelah belajar ini kan dandani PowerPoint yang lama-lama. Betul, Ini, betul. Ini saya sambil jawab yang di pertanyaan atau gini. Sebenarnya ini kan masih untuk presentasi ya Bapak Ibu. Masih untuk presentasi, meskipun nanti bisa di-share ke siswa untuk di presentasi siswa atau slideshow begitu. Memang sebenarnya akan lebih menarik lagi nanti ketika kita bisa bikin yang video pembelajaran sederhana seperti yang saya tampilkan. Ya, ini baru tampil. Ya, sudah. Ya. Nah, kalau untuk mohon maaf kalau untuk anak-anak SD itu yang kita pakai yang ini Pak, yang video untuk membantu belajar di rumah yang saat ini. Dan ini berbasis PPT juga. Oke, menarik. Mungkin bisa diputar Bang John. Suaranya, Pak? Tidak muncul suaranya. Belum. Ya, Suaranya tidak muncul. seperti tidak muncul Bang John, tapi kita bisa melihat bahwa tampilan PPT ini tidak seperti olahan tampilan PPT, tapi seperti editing video yang sangat menarik itu. Ya, mungkin kita memang perlu sesi yang lebih luas lagi, yang lebih khusus lagi terkait dengan ini. Ya, bagus. Wow. Ya, luar biasa ya. Nah, kalau video ini kan tidak ada suaranya Pak. Dan ini bisa dikasih PO Ya, juga, betul. voice over atau dubbing. Itu dubbing bisa pakai KineMaster Begitu, atau ya. langsung di PPT juga bisa.
Cuman karena suara saya enggak pede, jadi tidak dikasih. Mungkin itu Pak. Iya. Kalau Terima kalau kasih PP Bang Dion, Bapak Ibu. Ya. kalau PPT-nya dibikin jadi video langsung jadi apa Pak? Di menunya ada ya? Oke, saya buka dulu ya. Untuk mengkonvertnya nggih Pak. Hanya Iya, di ekspornya aja. Cara terserah. Caranya bagaimana? Apa ada berapa cara? sebentar, saya bukanya dulu. Ya, ini menarik ini. Biar penasarannya tambah Pak Tio. Tak tanya biar. Betul Pak James. Ini dan memang sepertinya SLCC perlu memberikan waktu khusus. Aplikasi sederhana PowerPoint yang sudah lama kita manfaatkan ternyata bisa mengeksplorasi mulai dari gambar, mulai dari desain warna, kemudian sampai ke efek audio dan bahkan visual yang sudah didemonstrasikan oleh Bang John. Dan ini belum Bang John. Yang template video ini sudah kelihatan? Belum. Share screen Pak. Share screen. Belum. Share screen-nya yang belum di share screen. Ya. Sudah ini. Oke. Ya, sudah. Bapak Ibu, tadi video sederhana tadi itu saya bikin pakai PowerPoint. Ini PowerPoint-nya seperti yang saya lampirkan ke file yang kemarin saya share. Kemudian misalkan kita sudah bikin seperti ini, maka seperti yang ditanyakan Pak Jim tadi, bagaimana cara convert untuk menjadi video. Nah, untuk PowerPoint 2010 ke atas itu sudah ada fasilitas ekspor di sini, Pak. Nah, di sini. Saya ulangi, di file, kemudian ada ekspor. Ya. Ekspor. Kemudian klik ekspor, Oh, kemudian ada create a video. create a Nah, ini video. pastikan Enak ini sudah built-in ya. Iya. Ya. Sudah include di dalamnya. Bapak Ibu tinggal ya. Udah tinggal create video sudah. Pokoknya kalau laptopnya sedang sehat, ya. memorinya bagus, nanti cepat. Cuman begini Bapak Ibu, ada triksnya. Misalkan nanti kan begini. Ini saya convert lagi. Nah, kemudian disimpan. Ini untuk outputnya bisa milih. Misalkan saya tetap yang ini. Apa aja tuh Pak tipenya? MP4 atau? Iya. Bisa nanti dikonvert. Ya. Nanti prosesnya di sini. Ini kecepatannya bisa tergantung laptopnya, juga bisa tergantung banyaknya animasi yang ada di sini. Semakin banyak animasi nanti tentu semakin berat. Nah, ini saya cancel. Misalkan nanti sudah jadi, kemudian dibuka di foldernya, maka filenya mungkin akan gede, filenya akan besar, dan itu supaya bisa di-share, bisa di convert dengan aplikasi. Saya biasanya pakai Handbrake, Pak. Pakai Handbrake ini. Iya. Handbrake. Artinya menggunakan aplikasi convert yang lain bisa ya? Belum tampak, Bang. Gini, tadi sudah bisa untuk dari PPT ke video. Cuman kan filenya besar. Nah, kalau besar kan nanti untuk share-nya akan susah. Ya. Betul. Nah, itu aplikasi tambahan tadi hanya untuk mengecilkan. Dan boleh menggunakan aplikasi yang mudah bagi Bapak Ibu guru apa saja yang Bang John ya? Iya. Iya. Mungkin yang recommended Handbrake itu, Pak. Jadi dari segi kualitasnya mungkin tidak ini. Handbrake tulisannya gimana, Mas? Handbrake. Di PowerPoint diketik misalnya. Handbrake. Hand tangan, break buka. Brake. Handbrake. Brage, Pak. Handbridge. Ya. Bagaimana Pak James? Mungkin cukup ya Pak James ya? Cukup. Jadi cuma pas-pasan saya sih ngerti, cuman sengaja nanya biar teman-teman betul. Guru tahu. Iya. Artinya Bapak Ibu guru bisa membuat animasi foto dalam outputnya dalam video dengan cara yang sederhana yang bisa kita coba aplikasikan atau sudah didemokan oleh Bang John. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang ke-8 nih, waktu webinar yang paling lama sepanjang
serial webinar mulai yang pertama sampai yang ke-7, tapi ini sangat menarik sehingga mungkin bisa menjadi pembahasan lebih lanjut bagi tim PSLCC PGRI Provinsi untuk mencoba lebih mengeksplorasi PowerPoint. Kenapa? Karena PowerPoint sudah sangat identik dengan Bapak Ibu guru dalam hal presentasi. Tadi Bang John tidak hanya sekedar konten yang menjadi hal utama dalam menyampaikan presentasi, tapi bagaimana komposisi warna, bagaimana komposisi bentuk, bagaimana komposisi pemanfaatan fungsi-fungsi eksplorasi yang lebih dalam. Salah satunya slide master, kemudian bagaimana juga Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan menu ekspor menjadi video, itu akan sangat bisa bermanfaat dan menarik untuk digunakan dalam media pembelajaran bagi anak didik kita. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya beri kesempatan terakhir kepada Bang John untuk menyampaikan statement closing-nya. Silakan Bang John. Terima kasih Pak Tio, Pak Jim, dan Bapak Ibu semuanya yang masih setia mendengarkan webinar kali ini. Mohon maaf sebelumnya mungkin agak paling molor, paling lama, karena sebenarnya memang ini tadi baru kulitnya saja. Tadi kan kemarin sebenarnya kan temanya atau judulnya yang disampaikan Pak Jim kan membuat presentasi menarik dengan PowerPoint. Nah, ternyata kemarin diganti belajar menyenangkan, sehingga saya tambahi dengan video. Jadi anak-anak itu akan lebih senang atau antusias belajarnya itu ketika dia melihat sesuatu yang baru atau yang unik atau yang itu sedang kekinian. Nah, PowerPoint itu sebenarnya perkembangannya juga luar biasa seperti yang saya tampilkan tadi, dan itu insya Allah menarik sekali untuk anak-anak. Nah, makanya tadi saya tambahi materinya dengan video pembelajaran sederhana, meskipun belum sempat terbahas. Dan berikutnya ada juga sudah saya lampirkan, yaitu kuis interaktif. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba membuat, sudah saya berikan template-nya, kemudian untuk visual basic-nya juga sudah saya lampirkan. Bapak Ibu tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah dituliskan di situ, nanti dicobakan, kemudian semoga bermanfaat nanti untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Terakhir Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik tentunya media PowerPoint ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, semua guru punya, insya Allah sudah punya. Maka mari kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita secara maksimal untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Demikian Pak Tio, Pak Jim, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, satu lagi Pak Jim, nanti ada penugasan. Halo Pak Jim. Ada Bang John. Ada. Pasti. Sahabat break itu nanti kami yang ini nanti. Untuk penugasan nanti barangkali bisa dipilih salah satu, Bapak Ibu bisa membuat MPP-nya, media presentasinya, atau video, atau dua-duanya boleh. Kan sudah saya lampirkan template-nya, insya Allah lebih mudah. Pokoknya tidak plek, ya, tidak plek dengan yang saya bikin. Bapak Ibu bisa kembangkan. Saya yakin Bapak Ibu bisa lebih kreatif, lebih mengeksplor apa yang saya bikin template-nya. Itu paling sederhana, ya, itu paling sederhana, dan sekarang sudah sangat berkembang. Jadi Bapak Ibu bisa sambil browsing di YouTube, sudah sangat banyak sekali. Nanti pilih salah satu Pak Jim ya tugasnya, salah satu saja atau ya nanti kami tentukan. Oh janji. Oke, nanti Bapak Ibu kalau sudah mengirim, barangkali ada yang sudah ngirim, nanti bisa menyampaikan di grup, nanti akan saya beri bonus template ucapan Idul Fitri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marjono dari SD di Kota Kediri yang telah memaparkan materinya di webinar ke-8 SLCC PGRI Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu, kami memohon maaf atas beberapa pertanyaan mungkin yang tidak bisa kami jawab. Yang pasti webinar yang ke-8 ini sangat menarik dan mungkin juga akan dikembangkan dalam webinar tutorial berikutnya.
Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk tim PSLCC Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan media untuk melaksanakan webinar ini, pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur, dan saya ucapkan selamat siang, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas yes, tetap jaya Indonesia, dan tetap maju pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.